Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Eva Pariyati. Di sini aku bakal ngebahas terkait dengan studi kasus hukum perdata mengenai Pengadilan Negeri Pontianak sahkan pernikahan beda agama. Nah, kok bisa sih? Penasaran kan? Yuk, tonton video ini sampai habis. Oh iya, aku pengen bilang nih, kalau kasus ini itu bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya udah banyak banget, apalagi yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Namun karena ini lagi viral banget di Pontianak dan lagi booming-boomingnya dibahas, dan kita bisa lihat nih dari putusan Pengadilan Negeri yang dilansir dari situs resmi Mahkamah Agung pada Kamis 17 Maret 2022 telah mengesahkan pernikahan beda agama antara inisial RNA yang berusia 38 tahun, seorang laki-laki yang beragama Islam, dan yang menikah dengan inisial M, usia 25 tahun, seorang perempuan beragama Kristen. Lalu di sini mereka sudah punya akta pernikahan nomor 003-AP-BBP-9-2021 yang sudah tercatat dan tertanggal itu sejak 19 September 2021. Nah, namun permasalahannya adalah dari Dinas Catatan Sipil menolak untuk mencatat bukti pernikahan mereka karena dari segi pihak dua belah pihak ini tuh berbeda agama. Dilansir dari website detiknews.com, alasan hakim tunggal mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama antara RNA yang beragama Islam dengan inisial M yang beragama Kristen di kantor catatan sipil didasari dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana junto dari pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perkawinan, di mana perkawinan tersebut dapat dicatat setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Lalu, terus menimbang dari ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kedudukan, dinyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula ditetapkan oleh pengadilan. Nah, jadi dalam pasal ini yang dimaksud dengan perkawinan ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antara umat yang beragama, di mana dengan demikian setiap perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat perkawinan. Salah satunya kantor pencatat sipil yang melakukan pencatatan pada register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta pernikahan. Jadi udah bisa ketebak nih kenapa dari uraian kasus tersebut. Dari hakim juga menimbang, yakni pengabulan pernikahan beda agama ini didasarkan pada akta pernikahan dari gereja Betin Pontianak Indonesia. Selain itu didukung juga dengan keterangan dua saksi di dalam persidangan pada saat itu. Terus juga dengan menelaah pertimbangan hakim sehingga memutuskan pengesahan perkawinan beda agama dalam kasus ini, pernikahan antara RNA yang beragama Islam dengan M yang beragama Kristen, yang melihat dari sisi pasal 2 ayat 1 tentang definisi perkawinan dengan diksi kata kayak gini. Nah, di sini pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau dari segi diksi kata ini masih ambigu dan belum bisa dijadikan patokan apakah ini memang mengarah kepada pengesahan pernikahan beda agama atau maksudnya adalah pernikahan sesama agama Islam sama Islam, Kristen sama Kristen dan lain sebagainya. Ini masih ambigu. Lalu di sini juga dikaitkan dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, di mana dinyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula ditetapkan oleh pengadilan. Lalu adanya akta pernikahan nomor 003-AP-BBP-9-2021. Terus juga dengan pertimbangan akta pernikahan dari gereja Betin Pontianak Indonesia. Selain itu juga didukung dengan dua saksi di dalam persidangan saat itu.
Nah, namun di sini coba kita telaah lebih dalam lagi dari segi agama Islam, di mana pernikahan beda agama sangat jelas dilarang. Sangat jelas dilarang sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 disebutkan, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Lalu dari pasal 44 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa beragama Islam, seorang wanita, perkawinan dilarang antara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Kemudian pada pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufur dalam artian beda agama, maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Dalam artian dari segi agama Islam sendiri itu sebenarnya melarang untuk adanya perkawinan beda agama. Lalu juga diperjelas dengan Majelis Ulama Indonesia atau biasa kita kenal dengan MUI telah bersepakat untuk mengeluarkan fatwa bahwa hukum perkawinan beda agama dalam Islam adalah haram. Nah, dari situ sebenarnya kasus ini tuh agak ambigu ya, antara boleh nggak boleh. Tuh, dari segi pengadilan negeri membolehkan, karena dari berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah saya jelaskan tadi, melihat dari kasus ini perlu yang namanya melihat keterlibatan dari pemuka agama dalam pengambilan keputusan, apalagi ini berkaitan dengan agama, dengan pernikahan yang dalam bentuk sakral. Pernikahan itu sakral sekali, apalagi ini berkaitan dengan agama, di mana pernikahan itu amatlah sakral, yang nantinya juga berkaitan erat dengan urusan antara manusia dengan Tuhan, dan ada juga berkaitan dengan landasan hidup, serta banyaknya berkaitan dengan peribadatan. Terlebih seorang laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga. Mungkin agak sulit kebayang ya ketika dalam sebuah rumah tangga itu memiliki berbeda agama tentunya, dan ini jadi hal yang perlu diperhatikan ya, apalagi dalam kasus ini tuh sangat serius. Sehingga dari sini kita bisa dapat menyimpulkan bahwasannya undang-undang perkawinan yang kita pakai saat ini perlu adanya pembaharuan tentang kejelasan terkait dengan hal-hal dari diksi-diksi kata yang bisa jadi itu masih multitafsir salah satunya, khususnya dalam menyikapi pernikahan beda agama, sehingga perlu juga mempertimbangkan akan ketentuan dari agama itu sendiri mengatur. Lalu di sini juga kita sama-sama meyakini bahwa setiap agama juga bakal memandang sebuah pernikahan itu sebagai sesuatu yang sakral. Apalagi ini berkaitan dengan kalau dalam agama Islam itu sebagai ibadah, penyempurna ibadah. Lalu terutama dalam Islam itu juga sangat melarang terkait dengan perkawinan beda agama, bahkan jatuhnya menjadi haram ketika menikahi seseorang yang berbeda agama, sebagaimana tertera dalam penjelasan sebelumnya. Sekian penjelasan terkait dengan studi kasus pengadilan negeri yang mengesahkan pernikahan beda agama. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.